Halo sahabat Pandi Institute, nama saya Yusril dari staf teknis Pandi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kebersihan digital. Kenapa kebersihan dunia digital itu penting? Karena sebagaimana kebersihan di dunia nyata, apabila kita tidak menjaganya, kita akan menjadi rentan terhadap penyakit-penyakit seperti terkena flu, infeksi, demam, dan lain sebagainya. Jika kita menjaga kebersihan dunia digital, kita akan memproteksi diri kita dari ancaman-ancaman kejahatan di dunia internet seperti cybercrime, phishing, virus, dan lain sebagainya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tips-tips cara kita memproteksi diri kita di dunia digital. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari password. Kenapa password ini penting? Karena password merupakan kunci yang membuat kita mendapatkan hak akses ke dalam sebuah layanan. Apabila kunci ini jatuh ke tangan yang salah, maka itu merupakan hal yang sangat tidak kita inginkan. Nah, oleh karena itu kita perlu menjaga keamanan password kita. Ya, di sini kita bisa menggunakan website How Secure Is My Password untuk mengecek bagaimana kekuatan password kita. Sebagai contoh, kita akan masuk ke websitenya. Di sini dapat kita lihat apabila kita memasukkan password-password yang tidak aman seperti admin atau 123 atau password itu password tersebut akan dengan mudah dibobol. Nah, bagaimana kita membuat password yang aman? Pertama-tama kita tidak perlu menggunakan password yang rumit-rumit. Kita cukup dengan menggunakan password yang memiliki kalimat panjang. Misalnya, balonku ada 5. Kemudian kita bisa menambahkan angka-angka atau kita bisa menambahkan angka-angka serta karakter unik. Seperti misalnya ditambahkan plus dan minus. Nah, di situ kita dapat lihat password kita menjadi sangat aman. Di sini kita lihat password ini akan membutuhkan waktu 11 kuadriliun tahun untuk bisa dibobol. Nah, berikutnya setelah kita berhasil membuat password-password yang aman, kita juga perlu secara berkala mengecek email kita. Apakah dia sudah pernah mengalami kebocoran data sebelumnya? Kita bisa mengeceknya di website Have I've Been Found. Bisa kita lihat di sini. Jika kita memasukkan email kita contohkan di sini kita memasukkan email admin@gmail.com. Bisa kita lihat bahwa email ini sudah pernah mengalami kebocoran data sebelumnya. Jadi artinya apa? Jika email kita sudah terdapat di sini, kita harus sering-sering mengganti password kita. Karena password kita ada kemungkinan sudah pernah diposting di dalam kebocoran data tersebut. Seperti itu. Nah, jika kita memiliki password yang banyak, tentunya sebagai manusia kita kadang pasti mengalami lupa. Untuk mencegah hal tersebut, kita bisa menyimpan password-password kita ke dalam sebuah aplikasi untuk memanajemen password. Kita contohkan di sini, kita bisa menggunakan aplikasi OnePassword di sini untuk versi yang berbayar, atau jika teman-teman lebih suka versi yang gratis, bisa menggunakan aplikasi seperti Kipas. Aplikasi Kipas ini sudah melanglang buana di dunia manajemen password. Aplikasi ini sudah sering digunakan oleh berbagai kalangan. Jadi, jika teman-teman memiliki banyak password, bisa menggunakan aplikasi manajemen password seperti itu. Nah, berikutnya kita menuju ke tips berikutnya adalah pembaruan aplikasi atau software update. Kenapa aplikasi tersebut harus selalu kita update? Karena semakin lama sebuah aplikasi akan memunculkan semakin banyak celah keamanan. Dengan kita menggunakan aplikasi terbaru,
diharapkan pada aplikasi terbaru tersebut, celah keamanan tersebut sudah ditutup. Nah, kita mulai dari aplikasi yang paling penting di dalam komputer kita, yaitu operating system. Nah, kita contohkan di sini pada operating system Windows. Kita harus selalu menggunakan Windows versi terbaru. Bagaimana cara mengeceknya? Kita bisa menggunakan aplikasi Windows Settings, dan lalu kita bisa mengecek di menu Update and Security. Di situ kita bisa melakukan cek for updates. Nah, jika kita menggunakan versi Windows yang terbaru atau menggunakan versi operating system yang terbaru, diharapkan akan tertutup celah-celah keamanan yang sebelumnya ada di versi-versi yang lama. Jadi jika teman-teman masih menggunakan versi Windows yang lama, misalnya Windows 7 atau bahkan Windows XP, teman-teman diharapkan untuk menggunakan versi Windows yang terbaru, karena pada Windows versi lama tersebut memiliki banyak celah keamanan yang membuat kita rentan terhadap kejahatan internet. Kita juga perlu memperbarui antivirus, aplikasi antivirus kita. Dengan menggunakan antivirus yang terbaru, diharapkan kita akan selalu terjaga dari virus-virus atau trojan yang selalu berevolusi dari waktu ke waktu. Karena mereka pun juga selalu diperbarui, oleh karena itu kita harus menggunakan antivirus yang juga selalu diperbarui. Dapat kita contohkan di sini dengan di menu Virus and Threat Protection, lalu kita bisa masuk ke menu Check for Updates. Nah, di sini kita bisa melakukan pembaruan terhadap database virus yang ada di antivirus Windows Defender ini. Jadi jika teman-teman memiliki antivirus di operating system teman-teman masing-masing, diharapkan untuk selalu mengupdate database-nya maupun aplikasi antivirusnya. Seperti itu. Nah, berikutnya kita perlu memperhatikan bagaimana browsing yang aman. Pertama, kita harus memastikan bahwa URL atau alamat website yang kita tuju itu merupakan website yang aman. Sebagai contoh, kita lihat di website google.com. Di sebelah sini bisa kita lihat teman-teman, ada logo gembok. Di sini menandakan bahwa Google ini sudah menggunakan protokol HTTPS. Apa itu protokol HTTPS? Protokol ini merupakan protokol HTTP atau protokol yang membuat kita bisa terhubung dengan web yang sudah dilengkapi dengan layer keamanan. Layer keamanan ini berupa sertifikat yang bisa kita lihat di sini. Nah, apabila kita melakukan browsing melalui protokol HTTPS, data yang kita kirimkan merupakan data yang sudah terenkripsi, sehingga akan lebih susah bagi penyerang untuk mengetahui data kita. Hal yang berbeda ketika kita menggunakan website yang masih menggunakan protokol HTTP, maka website tersebut kita akan mengirimkan data ke website tersebut tanpa enkripsi. Jadi bisa dibayangkan dengan data yang tidak terenkripsi, maka apabila kita memasukkan password atau alamat atau identitas pribadi kita di sana, maka jika seorang penyerang mendapatkan data tersebut, akan dengan mudah dia dapatkan. Seperti itu. Berikutnya adalah bagaimana kita mengenali link-link phishing. Kenapa kita perlu mengenali link-link phishing? Karena link-link tersebut dimanfaatkan oleh para penjahat untuk menyerupai website yang sebenarnya. Sehingga kita ditipu seolah-olah kita ini sudah masuk ke website yang beneran. Tapi ketika kita memasukkan data kita ke situ, data tersebut tidak masuk ke website sebenarnya, namun masuk ke
para penjahat. Nah, bagaimana cara kita mengenali link-link phishing? Pertama-tama kita perlu mengecek URL-nya dengan hati-hati. Kita bisa mengikuti kuis, semacam kuis yang dibuat oleh Google. Kata kuncinya adalah Save Page Quiz. Di sini kita bisa melihat seberapa teliti kita untuk mengenali apakah link ini merupakan link yang beneran atau enggak. Nah, di sini bisa kita lihat untuk contohnya Bows and Bones Cafe ini, kita lihat alamatnya di sini. Apakah ada keanehan yang bisa teman-teman lihat? Nah, kita lihat di sini, huruf O yang ada di sini itu sebenarnya bukan huruf O, tapi angka 0. Nah, itu adalah salah satu trik yang sering digunakan para pembuat link phishing untuk membuat website yang seolah-olah seperti website aslinya. Nah, oleh karena itu di sini kita klik apakah ini website yang safe dan secure, ternyata tidak dan benar. Untuk selanjutnya teman-teman bisa mencoba kuis ini sendiri. Tapi seperti itulah untuk contoh link yang aman dan tidak. Selain menggunakan huruf untuk menggantikan selain menggunakan angka untuk menggantikan huruf, kita juga perlu mengenali trik-trik lain yang sering digunakan oleh para penipu. Di antaranya adalah dengan menggunakan TLD yang tidak umum. Seperti contohnya ketika kita menggunakan google.com, itu adalah TLD yang sudah sering digunakan. Namun apabila kita menggunakan nama domain google.club atau .online, maka itu belum tentu merupakan dari Google-nya, dan kita harus berhati-hati terhadap website dengan TLD atau yang ada di belakang titik yang memiliki nama yang aneh, yang asing atau jarang kita lihat, seperti .xyz, .club, .online dan sebagainya. Jadi teman-teman harus berhati-hati terhadap link-link yang seperti itu. Nah, terakhir, setelah kita menerapkan tips-tips yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita tetap jangan lupa untuk melakukan backup file-file penting. Kenapa? Karena meskipun kita sudah selesai menerapkan tips-tips yang sudah disebutkan sebelumnya, kita tetap harus berjaga-jaga apabila suatu saat kita menjadi target dari kejahatan digital. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk melakukan backup supaya apabila terjadi kejahatan digital yang menimpa kita, kita tetap memiliki file-file cadangan yang bisa kita kembalikan sehingga kita bisa segera recover ke kondisi semula. Seperti itu. Berikut ini adalah contoh bagaimana kita bisa membackup file penting. Sebagai contoh, kita bisa menyimpan file kita di Google Drive. Pasti teman-teman sudah tahu semuanya. Kita bisa menggunakan Google Drive. Dan kita taruh saja file kita di situ untuk file-file penting, sehingga nanti ketika misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, selalu ada cadangan filenya. Selain di Google Drive, kita bisa menggunakan layanan Microsoft misalnya, seperti menggunakan OneDrive. Di sini seperti ini. Dan teman-teman bisa menyimpan file teman-teman sendiri di tempat lain, misalnya menggunakan hard disk eksternal, menggunakan flash disk, atau jika mau juga bisa disimpan di CD-ROM. Dan itu dia dan itu adalah contoh bagaimana menyimpan data. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait kebersihan digital. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di materi Pandi Institute yang selanjutnya. Terima kasih.